Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winda Tri Rahayu dengan NIM 11910012028. Di sini saya akan menjawab soal ujian Global Business Decision Modeling. Untuk soal yang nomor 1, Pizza King dan Nabel Creek adalah restoran yang bersaing. Masing-masing harus menentukan secara bersamaan apakah akan melakukan kampanye iklan kecil, menengah, atau besar. Pizza King percaya bahwa kemungkinan besar Nabel Creek akan mengambil kampanye iklan kecil, menengah, atau besar. Mengingat tindakan yang dipilih oleh masing-masing restoran, keuntungan Pizza King adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel ini, ditunjukkan dalam ribuan rupiah. Untuk kriteria penyelesaiannya itu maksimin, maksimak, dan minimak. Nah, pertanyaannya tentukan pilihan kampanye dari iklan Pizza King. Nah, di sini pertama-tama kita akan menghitung maksimin kriteria atau yang ini. Nah, kita perlu menentukan hasil paling rendah atau kemungkinan terburuk untuk setiap tindakan. Di sini kita udah punya datanya. Pada tabel ini kita akan menentukan kemungkinan terburuk itu dari pilihan grid mana yang tidak menguntungkan bagi Pizza King. Misalnya di sini, jika Pizza King memilih kampanye iklan kecil, hasil terburuknya adalah si Nabel Creek ini memilih kampanye iklan besar. Nah, kita langsung saja langkah pertama, kita harus merumuskan tabel dengan menggunakan rumus. Di sini kita masukkan rumus sama dengan min dalam kurung kita tarik ini ke sini, terus kita enter. Nah, karena udah langsung muncul kan hasilnya 2000. Nah, untuk selanjutnya kita bisa langsung tarik aja ke bawah. Nah, dan inilah cara untuk mencari maksimin kriteria. Selanjutnya, kita akan mencari untuk tabel di sampingnya, yaitu maksimak kriteria. Nih, untuk tabel di sampingnya itu, tabel maksimal kriteria, cara pengujiannya kurang lebih sama dengan tabel yang di sampingnya yang sebelumnya kita kerjakan tadi, yaitu sama dengan max, dalam kurung, kita tarik lagi angka yang dari sini, tutup kurung, enter. Setelah hasilnya muncul, kita tinggal tarik ke bawah. Lalu ditarik ke bawah, kita langsung manualkan saja. Nah, setelah muncul hasil seperti ini, di sini kita dapat melihat bahwa maksimal dari kriteria campaign yang dipilih oleh Pizza King adalah 9.000. Nah, dalam keadaan terbaik ini pastinya Pizza King akan menghasilkan keuntungan terbaik, tetapi juga memberikan kesempatan untuk hasil terburuk. Nah, selanjutnya kita akan menghitung tabel yang di bawah ini, yaitu minimax kriteria. Untuk minimax kriteria ini, nah, selanjutnya kita akan menghitung maksimal kriteria. Untuk minimal kita akan menghitung minimal kriteria. Nah, untuk minimal kriteria ini diambil dari tabel dari soal di atas ini yang udah ada di soal UAS yang PDF yang
yang di big. Nah, terus caranya di sini kita akan menambahkan base. Nah, kita akan menambahkan base. Di sini adalah base di sini itu untuk maksimumnya yang dihitung dengan rumus sama dengan kita tarik dari atas ke bawah, tutup kurung sama dengan. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal tarik hasilnya dari yang 9.000 ini ke kanannya. Nah, jika sudah, selanjutnya kita akan menentukan hasil dari minima grid kriteria. Kita membutuhkan tabel, tapi di sini saya sudah menyediakannya. Di sini untuk minima grid kriteria itu, di sini di kolom small dan small ini kita masukkan rumus sama dengan 9.000 yang dari sini, dari base tadi, itu kita absolute dengan tekan Fn F4. Nah, jika sudah, kita akan mengurangi dengan ini. Dengan sini, setelah itu kita enter. Ulang lagi ya, sama dengan ini di absolute dikurangi dengan ini. Nah, setelah muncul hasilnya, ini kita tinggal tarik ke bawah. Kita ngelakuin hal yang sama untuk yang medium, sama dengan 6.000. Kita absolute, kita kurang dengan 5.000. Kita tarik lagi ke bawah. Untuk yang large juga sama dengan 2.000. Kita absolute dulu, kita kurang dengan 2.000. Nah, setelah kita menemukan minima grade kriteria, kita dapat menentukan maksimum grade-nya. Caranya yaitu tinggal kita masukin rumus di sini sama dengan max, kita tarik nih ke samping, kurung sama dengan, terus nanti kita setelah keluar hasilnya tinggal tarik lagi ke bawah. Dan ini adalah maksimum grade yang akan kita gunakan. Jadi untuk result maksimum kriterianya kita memilih small advertise combine, dan untuk yang maksimum kriteria Pizzaging seharusnya kita memilih yang large combine. Nah, untuk minimax grade-nya Pizzaging seharusnya memilih yang large advertise combine. Nah, karena di tabel ini kita memilih kampanye yang memiliki nilai penyelesaian terkecil, jadi metode ini merekomendasikan agar Pizzaging melakukan kampanye iklan besar atau yang large. Selanjutnya, kita akan membahas soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini, bank lokal memiliki satu jendela teller drive-in, dan pelanggan tiba di jendela drive-in mengikuti distribusi Poisson dengan kecepatan rata-rata 15 per jam. Di sini diasumsikan bahwa layanan disediakan di jendela drive-in dengan kecepatan 25 pelanggan per jam, dan waktu layanan mengikuti distribusi eksponensial. Selain itu, diasumsikan bahwa ukuran populasi tidak terbatas dan panjang antrian tidak dibatasi. Untuk mengetahui efisiensi operasi, bank menginginkan mengkaji berapa karakteristik operasi dalam antrian. Yang pertama itu, berapa tingkat
utilisasi sistem layanan ini. Yang kedua, berapa rata-rata jumlah pelanggan dalam antrian. Yang ketiga, berapa waktu rata-rata yang dihabiskan setiap pelanggan dalam antrian. Yang keempat, berapa waktu rata-rata yang dihabiskan setiap pelanggan dalam sistem. Dan yang kelima, berapa probabilitas bahwa jendela drive-in ini akan menganggur. Nah, di sini saya sudah menyediakan dua tabel, yaitu tabel input data dan tabel operating karakteristik. Untuk isi dari input data ini sendiri, ada arrival rate yang disimbolkan dengan lambda, ada service rate dengan simbol new, dan ada number of service dengan simbol S. Di sini kita langsung saja untuk mengisi tabel dari yang input data ini sesuai dengan yang sudah diketahui di soal. Untuk yang arrival rate ini sudah diketahui di soal bahwa 15, untuk service rate itu 25, dan untuk number of service-nya itu 1. Sedangkan untuk mengisi operating karakteristik ini, kita harus menjawab soal dari A sampai E ini dengan menggunakan rumus yang di sini telah saya sediakan. Untuk yang A, kita zoom dulu biar kelihatan. Pertanyaannya adalah, berapa tingkat utilisasi sistem layanan ini? Ini rumusnya udah ada, berarti kita tinggal masukin sesuai dengan data yang udah ada di soal. Ini dikopas saja. Kita masukin, tadi kan udah diketahui kalau lambdanya itu 15. Kita masukin 15, dan untuk new-nya itu 25. Masukin di sini 25. Disesuaikan dulu. Nah, sama dengan 15 dibagi 25. Enter. Nah, seginilah hasilnya. Untuk soal yang A sudah selesai, selanjutnya kita lanjut mengerjakan soal yang B, yaitu berapa rata-rata jumlah pelanggan dalam antrian. Di sini rumusnya sudah saya tulis juga. Rumusnya itu adalah lambda pangkat 2 per new dikurang dalam kurung new dikurang lambda. Kita langsung aja. Di sini kita copy lagi. Kita copy lagi, terus kita tinggal menyesuaikan dengan yang diketahui di soal. Di sini kan sudah diketahui bahwa lambdanya itu 15. Berarti di sini 15 pangkat 2. Dan untuk new-nya itu 25. 25. Ini kita langsung saja mengerjakan dalam kurung terlebih dahulu. Jadi 25 dikurang 15 itu kan hasilnya 10. Berarti kita yang 10 sama dengan 15. 15 pangkat 2 sama dengan 15 dikali 15. Jadi hasilnya 225. Dan untuk 25 dikali 10 sama dengan, kita bisa pakai rumus juga, 25 dikali 10. Nah, angkanya sudah keluar seperti ini.
sudah keluar seperti ini, sama dengan 225 dibagi 250. Hasilnya 0,9. Saya menjadikan 3 angka di belakang koma. Kita sesuaikan saja menjadi biar kelihatan rapi aja sih ini. Jadi untuk yang B dapatkan hasil 0,9. Dan untuk yang C, di sini pertanyaannya berapa waktu rata-rata yang dihabiskan setiap pelanggan di dalam antrian. Untuk rumusnya itu lambda per new buka kurung 1 per new dikurang lambda. Jadi kita kupas lagi. Lambdanya itu 15, new-nya itu 25. Kita kupas lagi. Di sini kita langsung kurangin saja 25 dikurang 15 sama dengan 10. Nah, berarti ini artinya adalah ini kan 15 per 25 dalam kurung 1 per 10. Berarti dalam kurung ini kan artinya kali ya. Jadi tinggal kita tulis kali aja. Dan kita tinggal mengalihkan secara manual. Dikali 1 sama dengan 15. Tulis di sini 15. 25 dikali 10 sama dengan 250. Nah, karena di sini udah kelihatan hasilnya, berarti sama dengan, tinggal masukin rumusnya 15 dibagi 250. Enter. Selanjutnya, untuk yang D itu berapa waktu rata-rata yang dihabiskan setiap pelanggan dalam sistem. Rumusnya itu 1 per new dikurang lambda. Di sini kita tinggal bikin lagi ini supaya rapi, ditengahin. Tinggal copy, paste, bawa ke sini. 1, berarti tadi kan seperti tadi kan tadi new-nya 25. Lambdanya itu 15. Nih. Ini sama dengan 25 dikurang 15, 10. Berarti 1 per 10. Rumusnya sama dengan 1 per 10, enter. Nah, hasilnya adalah 0,1.
ini. Untuk yang E, berapa probabilitas bahwa jendela drive-in akan menganggur? Di sini juga ada rumusnya, yaitu 1 dikurang lambda per nu. Kita langsung copy paste lagi. Satu dikurang, tadi nu-nya itu, lambdanya itu 15, lambdanya benar 15, nu-nya 25. Satu ini kan sama dengan 25 per 25. Jadi nih, langsung saja kita kurangkan. Tapi yang atasnya doang. Setelah itu langsung 25 dikurang 15 sama dengan 10. Tapi yang di bawahnya tidak dikurangkan. Atau secara matematika itu kita samakan dulu penyebutnya. Kan penyebutnya itu 25. Jadi 25 dibagi 25, 1, berarti 1 dikali 25 hasilnya 25. Untuk di sini juga 25 dibagi 25 itu hasilnya 1, 1 dikali 15 hasilnya 15. Berarti 25 dikurang 15 hasilnya 10 karena penyebutnya udah sama. Jadi kita bisa sesimpel itu. Tinggal 10 sama dengan 10 dibagi 25. Nah, untuk yang E, jawabannya adalah 0,4. Nah, untuk mengisi yang ini, kita tinggal masukin aja sesuai dengan yang udah kita cari tadi. 0,6, di bawahnya 0,1, yang lagi 0,4. Begitu proses pengerjaan untuk nomor 2. Nah, selanjutnya untuk nomor 3, Barbara Bragg adalah agen pembelian untuk Westvalve Company, yang mana Westvalve ini menjual katup industri dan perangkat kontrol cairan. Salah satu katup yang paling populer yaitu Western yang memiliki permintaan tahunan sebesar 4.000 unit. Biaya setiap katup yaitu sebesar $90 dan biaya penyimpanan persediaan yaitu sebesar 10% dari biaya setiap katup. Barbara telah mempelajari biaya yang terlibat dalam pemesanan untuk setiap katup manapun yang tersedia di Westvalve, dan ia menyimpulkan bahwa biaya pemesanan rata-rata adalah sebesar $25 per pemesanan. Selanjutnya dibutuhkan sekitar 2 minggu untuk pesanan tiba dari pemasok, dan selama ini permintaan per minggu untuk Westvalve ini adalah sekitar 80. Yang pertama, apa itu EOQ atau Economic Order Quantity? Yang kedua, apa ROP-nya atau Reorder Point? Yang C, berapa rata-rata persediaan, berapa biaya penyimpanan tahunan, dan yang D, berapa banyak pesanan per tahun akan ditempatkan, dan yang E adalah berapa biaya pemesanan tahunan.
Nah, langsung saja di sini zoom dulu. Kita langsung mengisi order quantity data yang ini yang telah saya siapkan sebelumnya sesuai dengan yang diketahui di soal. Di sini diketahui bahwa annual demand rate-nya itu sebesar 4.000 unit. Kita tulis 4.000. Terus di sini setup ordering cost-nya itu sebesar 25, ini 25. Dan untuk holding dan unit price ini terlebih dahulu kita harus menyelesaikan atau menulis dulu yang unit price, yaitu sebesar $90. Tadi disebutkan di sini $90. Ganti menjadi $90. Nah, di sini kan tadi disebutkan bahwa 10% itu adalah percentage of price-nya. Berarti untuk itu kita nyari holdingnya itu dengan cara sama dengan, jadi kan sini 10%. Tulis dulu 10% sama dengan unit price dibagi dikali, dapat hasilnya itu $9. Kita sesuaikan saja mata uangnya sesuai dengan soal. Nah, selanjutnya kita mengisi tabel yang kedua, yaitu day of year of daily demand-nya itu di sini disebutkan 80 dengan late time in day-nya itu 2. Tadi kan disebutkan bahwa ini 2 weeks ya, berarti kita tinggal isi 2. Dan untuk recorded point-nya itu kita tinggal mengalihkan antara 80 dikali hasilnya adalah 160. Nah, setelah 2 tabel ini terisi, selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan yang A, yaitu mencari EOQ atau Economic Order Quantity. Rumusnya di sini sudah saya siapkan, yaitu EOQ sama dengan akar dari 2 dikali D dikali S per H. Nah, ini sebenarnya D-nya udah kita ketahui di sini, D-nya itu sebesar 4.000, S-nya juga udah kita ketahui sebesar 25, dan H-nya juga udah diketahui sebesar 9. Jadi kita tinggal masukin angkanya saja. Jadi kita langsung copy paste aja untuk input angkanya yang tadi. Jadi kan tadi kan rumusnya ini, dan kita udah tahu kan kalau D itu sebesar 4.000. Jadi kita tinggal masukin 4.000. S-nya itu sebesar 25. Yang di setup ini 25 kan. Saya tinggal tulis 25. Dan H-nya itu sebesar 9,00. Ini dari sini. Nah, kita kopas lagi. Kita kalikan. Untuk 2 dikali 4.000 dikali 25 ini hasilnya adalah 200.000. Kopas lagi.
Dan untuk 200.000 dibagi 9 itu hasilnya adalah 22, di sini adalah 22.222,22. Dan setelah itu kita akarkan dan hasilnya adalah sebesar 149,07. Ini hasilnya. Kita tandai aja dengan warna biru biar mempermudah untuk kita mengetahui kalau ini adalah hasilnya. Yang kedua, pertanyaannya itu adalah tentang ROP-nya. ROP ini sebenarnya tadi kita udah mendapatkan ROP-nya, yaitu sebesar 160 yang didapatkan dari 80 dikali 20. Jadi untuk ROP ini kita tinggal masukkan saja, yaitu sama dengan ini. Hasilnya adalah 160. Untuk yang ketiga, pertanyaannya adalah berapa rata-rata persediaan dan berapa biaya penyimpanan tahunan. Itu rumusnya adalah average inventory sama dengan EOQ dibagi 2. Jadi kita tinggal masukin saja. Kita kopas lagi. Tadi udah dicari nih di yang A, kalau hasil dari EOQ itu adalah sebesar 149,07. Jadi kita tinggal pas dan dibagi 2. Caranya gampang, sama dengan angka itu, yang tadi angka dari EOQ itu dibagi 2. Nah, dapat deh hasilnya itu yang untuk C adalah 74,54. Oh iya, tadi kan pertanyaan yang untuk C itu kan ada 2. Yang pertama ada berapa rata-rata persediaan, yang kita udah tahu kalau hasilnya itu 74,54. Yang kedua adalah berapa biaya penyimpanan tahunan. Dan pertanyaan yang kedua untuk yang C itu ada berapa biaya penyimpanan tahunan, yaitu didapat dari H dikali EOQ dibagi 2. Jadi kita tinggal copy paste lagi. H-nya ini kan tadi kita udah tahu kalau H-nya itu adalah 9. Jadi tinggal 9,0 dikali EOQ-nya kita kopas aja dari sini. Dibagi 2. Nah, untuk hasilnya itu kita coba langsung menggunakan rumus di Excel saja. Sama dengan 9,00 dikali 149,07 dibagi 2. 9,00 dikali 149,07 dibagi 2. Nah, di sini didapatkan hasilnya segini.
Selanjutnya, untuk yang D, dan untuk yang D itu pertanyaannya adalah berapa banyak pesanan per tahun yang akan ditempatkan. Jadi di sini rumusnya itu adalah D per EOQ. Jadi kita udah tahu tadi D-nya itu sebesar 4.000 dibagi dengan EOQ-nya. Kita langsung saja pakai rumus yang ada di Excel. 4.000 dibagi 1 dibagi 149,07. Nah, didapatlah hasilnya ini 26,83 sekian. Tapi kita jadikan saja ini itu 3 angka di belakang koma. Jadi didapatkan 26,833. Selanjutnya, untuk soal yang terakhir itu pertanyaannya adalah berapa biaya pemesanan tahunan. Nah, untuk annual ordering cost itu didapatkan dari D dikali S per EOQ. Jadi kita tinggal kopas lagi, terus kita isi D-nya itu sebesar 4.000, S-nya itu sebesar 25. Jadi dikali 25 dan EOQ-nya itu sebesar 149,07. Kita tinggal mengkalikan 4.000 dikali 25 dibagi 149,07. Nah, hasilnya adalah 670,825 sekian, tapi kita jadikan saja 3 angka di belakang koma, sehingga hasilnya adalah 670,826.